Baca berita dari Tribun Jabar begitu dengan judul Perjuangan Ex Karyawan Paetren asal Bandung demi pesangon yang belum dibayar sejak 2019. Artinya ini ex karyawan Paetren sudah di PHK gitu ya. Tetapi Jabar ID Bandung, nasib pilu dialami oleh puluhan mantan pekerja Paetren asal kota Bandung karena tidak mendapatkan uang gaji dan uang pesangon setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2019. Jadi berarti ini kasusnya sama teman-teman ya, gajinya juga belum dibayarkan gitu. Termasuk pesangon karena statusnya mereka di PHK bukan dirumahkan seperti Mas Ishak, kemudian Mas Ferry dan lain begitu. Hingga kini mereka masih berusaha untuk mendapatkan keadilan dan mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan atau di Disnat Kota Bandung agar hak mereka bisa segera diterima karena nominalnya memang cukup besar. Mantan karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun itu kini sangat mengharapkan uang gaji dan pesangon tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mayoritas belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Atas hal tersebut, pihaknya langsung mendaftarkan catatan perselisihan hubungan industrial ke Disnat Kota Bandung karena jumlah mantan karyawan yang hingga saat ini belum mendapatkan haknya cukup banyak dan nominalnya cukup besar. Total warga Bandung 22 orang dengan nilai pesangon 1,8 miliar. Jadi ada yang puluhan juta, ada beberapa orang, ada yang ratusan juta. Pesangon tidak dibayar sejak September 2022, harusnya sudah keluar kata diri. Nah, ya bagaimanapun kalau memang Paetren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali bersama saya Aji di Jia TV. Kalau kita berbicara mengenai masalah terkait dengan mantan karyawan Paetren yang sampai saat ini juga belum dibayarkan hak-haknya, yakni berupa gaji, pesangon maupun THR, walaupun sebelumnya sudah diupayakan Pak Jeni Mustafa melalui jalur hukum atau Disnaker gitu ya, dan juga sudah melalui PHI atau Pengadilan Negeri. Sebelumnya melalui upaya yang panjang, Paetren ini sebenarnya sudah menyanggupi atau mengakui kewajibannya begitu yang harus dibayarkan dan menyanggupi untuk membayar secara dicicil 6 kali angsuran, tetapi pada 1 kali cicilan ini selanjutnya tidak ada pembayaran lagi atau tidak ada realisasinya lagi begitu ya. Ternyata teman-teman ya, selain karyawan yang didampingi oleh Pak Jeni Mustafa selaku kuasa hukum gitu ya, kalau dulu yang menjadi klien Pak Jeni itu berjumlah 14 orang dengan total hak-hak yang belum dibayarkan ini mencapai 600 juta lebih sekian gitu ya. Dan ternyata teman-teman, saya baru saja membaca berita dari Tribun Jabar begitu dengan judul Perjuangan Ex Karyawan Paetren asal Bandung demi pesangon yang belum dibayar sejak 2019. Artinya ini ex karyawan Paetren sudah di PHK gitu ya, tetapi belum juga mendapat pesangon. Apakah sama nasibnya seperti karyawan lain yang ditangani oleh Pak Jani Mustafa, yakni gaji dan juga THR belum dibayarkan? Mari kita baca artikel berita dari Tribun Jabar, teman-teman. Tribun Jabar ID Bandung, nasib pilu dialami oleh puluhan mantan pekerja Paetren asal kota Bandung karena tidak mendapatkan uang gaji dan uang pesangon setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2019. Jadi berarti ini kasusnya sama teman-teman ya, gajinya juga belum dibayarkan gitu. Termasuk pesangon karena statusnya mereka di PHK bukan dirumahkan seperti Mas Ishak, kemudian Mas Ferry dan lain begitu. Hingga kini mereka masih berusaha untuk mendapatkan keadilan dan mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan atau di Disnat Kota Bandung agar hak mereka bisa segera diterima karena nominalnya memang cukup besar.
Mantan karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun itu kini sangat mengharapkan uang gaji dan pesangon tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mayoritas belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, dan saya duga juga bukan hanya terkait dengan uang gaji dan pesangon, saya yakin bahwa THR pun juga pihak PLN juga tidak memberikan kepada mereka gitu ya, seperti yang dialami oleh teman-teman karyawan PLN yang ditangani oleh Pak Zin Mustafa gitu. Oke, kita lanjut. Awalnya saat Desember tahun 2018 ada migrasi sistem PyTran tapi tidak lancar. Itu berakibat pada tahun 2019 tidak ada pendapatan sama sekali, ujar perwakilan mantan pekerja PyTran. Dari Syarif Hidayatullah di kantor Disnaker Kota Bandung Selasa 16 Juni 2025, ya baru bulan kemarin ya. Ia mengatakan pendapatan yang asalnya tembus 1 triliun turun drastis menjadi nol dalam waktu 1 tahun. Sehingga pada akhir tahun 2019 ada gelombang PHK jilid pertama, lalu pada tahun 2020 dibentuk entitas baru. Nah, ini yang menjadi kontradiksi atau sangat ironis begitu, kalau memang penghasilannya bahkan mencapai tembus 1 triliun begitu ya, artinya tidak mungkin dong langsung seketika ya tahun berikutnya itu langsung ada masalah keuangan, kemudian PHK besar-besaran gitu ya. Lalu pendapatan yang mencapai 1 triliun atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini kemana gitu? Seharusnya kan bisa untuk meng-backup setidaknya gaji para karyawannya gitu. Dan juga mengenai migrasi sistem Python ya, ini perlu diteliti lebih lanjut apakah memang ini ada unsur kesengajaan atau ada faktor kesengajaan, karena memang ini kan Python memang sistem MLM ya. Jadi mereka para leader ya atau mitra Python ini dituntut untuk mendapatkan mitra-mitra baru, mendapatkan rekrutmen baru atau kaki-kaki baru ya, karena uh, MLM ya begitu. Jadi sistem keuntungan yang dapat itu sebenarnya bukan dari penjualan produknya ya. Penjualan produknya itu hanyalah kedok ya, tetapi keuntungan yang didapat itu sebenarnya dari rekrutmen para member-member yang di bawahnya gitu ya. Jadi semakin banyak member yang diajak, semakin banyak member yang direkrut melalui leader-leader Python, jadi semakin besar keuntungan. Jadi sebenarnya keuntungan dari produk itu hanyalah tipis ya, tetapi uh, keuntungan nominal yang sebenarnya adalah dari rekrutmen para member begitu ya. Dan biasanya sistem MLM itu tidak ada yang berjalan panjang ya. Artinya ketika para leader ini sudah tidak mempunyai kaki-kaki baru atau tidak ada rekrutmen baru atau mitra-mitra baru, itu biasanya sistem ini tidak berjalan. Kemudian ketika sebuah perusahaan MLM ini sudah mendapatkan keuntungan yang besar atau dana yang besar gitu ya, ini dengan berbagai alasan ini dibuat supaya apa namanya perusahaan ini seolah bangkrut atau tidak berjalan gitu ya. Jadi ya patut diduga perubahan-perubahan yang terjadi pada Python apakah memang seperti itu, ini bisa diteliti lebih lanjut gitu ya. Tetapi biasanya karena mereka atau para petinggi Python ketika sudah bukan Python ya, artinya perusahaan MLM pada umumnya ketika sudah mendapat dana, menguruk uang sebanyak-banyaknya daripada mitra-mitranya, nah ini sengaja apa namanya ya, dikolekkan gitu ya supaya tidak ada tanggungan atau kepada mitra-mitra yang menuntut bonus. Kemudian biasanya Python MLM itu ketika sengaja kolaps, ini membentuk perusahaan atau sistem MLM yang baru begitu. Ya, oke, kita lanjut baca ya. Awalnya saat Desember tahun 2018, sistem eh, migrasi Python tapi tidak lancar gitu ya. Eh, itu berakibat pada tahun 2019 tidak ada pendapatan sama sekali gitu ya. Oke, jadi boleh kita baca. Ia mengatakan pendapatan yang
asalnya tembus 1 triliun, turun drastis menjadi nol dalam waktu 1 tahun, sehingga akhir tahun 2011 ada gelombang PHK gitu ya. Pada akhir 2020, CEO Paytren meninggal dunia dari Prabowo kita sama ya. Akibat COVID-19, akhirnya September 2022 kita dipanggil dan semua di PHK. Ada suratnya, gaji, pesangon, dan rinciannya dibagikan pada bulan Desember 2022 katanya. Nah, ini yang menurut saya kontradiksi tadi teman-teman ya, ketika tahun 2019 itu gembar-gembor valuasinya 10 triliun, kemudian ada yang menawar 4 triliun, kemudian perputarannya katanya triliunan, miliaran, tapi hanya hanya karena masalah uh, COVID saja mengakibatkan untuk menggaji karyawan saja tidak bisa. Nah, ini yang aneh. Padahal pemiliknya yakni Sumasul sendiri kan dikenal mempunyai banyak aset, banyak saham, banyak usaha, terutama di divisi kuliner seperti warung steak and shake, bebek Haji Slamet dan juga ayam bakar Mas Mono dan lain dan warung Penya dan lain begitu. Ini bagaimana bisa tidak bisa menggaji karyawannya begitu. Artinya kan seharusnya ya Sumasur ya sebagai pemilik bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada para karyawannya begitu. Sampai Maret 2023 kata dia pesangon ada yang dimulai dibayar sebesar 3 sampai 4 juta begitu ya, tetapi ada juga mantan karyawan yang tidak dibayar sama sekali sehingga pihaknya langsung mengajukan perundingan bipartit pertama ya karena ada perubahan direksi yang baru bipartit baru terlaksana dan lanjut bipartit yang kedua. Pada saat bipartit kedua direksi itu bilang menunggu penjualan aset atau menunggu investor yang masuk cap diri. Setelah itu pihaknya menunggu pembayaran pesangon dan gaji hingga Februari 2025, namun pada saat itu malah muncul berita bahwa saham Paytren dijual 100%. Lalu pihaknya melakukan pengecekan legalitas. Nah, penjualan saham Paytren ini diduga memang dimaksudkan supaya para pembesar Paytren, petinggi Paytren, terutama pemiliknya Paytren, ini terlepas dari tanggung jawab ya. Artinya ini melepaskan tanggung jawab dan juga melemparkan tanggung jawab kepada pemilik yang baru kalau Paytren ini laku begitu ya, dijual gitu. Maret kami cek aktanya sudah berubah, termasuk susunan direksi dan pemegang sahamnya juga sudah berubah total. Jadi kita bipartit lagi ke pemilik baru dan saat itu terlaksana pada 2004 April tahun 2025 gitu ya. Ujarnya baru beberapa bulan kemarin. Kemudian jadi mengatakan pihaknya bersama mantan karyawan Paytren kembali menunggu selama 1 bulan sampai akhirnya pada Mei 2025 tidak ada kelanjutan. Kemudian saat dilakukan bipartit keduanya pihak perusahaan tidak hadir ya. Jadi ada perbedaan ketika dulu saat ditangani oleh Pak Jaini Mustafa ini pihak Paytren masih ada etikat ya setidaknya untuk menghadiri bipartit ya melalui kuasa hukum gitu ya. Dan tripartit kemudian selanjutnya di PHI yang ini baru mulai di pihak dari kuasa hukum Paytren tidak hadir. Atas hal tersebut pihaknya langsung mendaftarkan catatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker Kota Bandung karena jumlah mantan karyawan yang hingga saat ini belum mendapatkan haknya cukup banyak dan nominalnya cukup besar. Total warga Bandung 22 orang dengan nilai pesangon 1,8 miliar. Jadi ada yang puluhan juta, ada beberapa orang, ada yang ratusan juta. Pesangon tidak dibayar sejak September 2022, harusnya sudah keluar kata diri. Nah, ya bagaimanapun kalau memang Paytren, perusahaan milik Sumansur ini adalah perusahaan yang amanah, begitu ya, seharusnya uh, tidak kesulitan atau tidak banyak alasan untuk membayarkan pesangon kepada karyawan-karyawannya. Karena memang sudah besar ya, artinya jasa-jasa dari para karyawan ini ya, karena
membesarkan nama Pak Etren ya, sejak Pak Etren tidak dikenal, kemudian sampai dulu sempat booming gitu ya. Eh Begitu ada masalah, Pak Etren mengalami kebangkrutan, pesangon gaji saja tidak dibayarkan. Ini kan sungguh ya menyedihkan sekali ya. Apalagi kita tahu kan pemiliknya mengklaim dirinya sebagai sosok ustadz, ya harusnya tahulah pesan-pesan atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa bayarlah upah karyawan itu sebelum keringatnya kering. Jadi ya seorang sumasur gitulah yang dikenal sebagai ustadz populer konon katanya ya, tetapi untuk membayar gaji hak-hak dari karyawan itu tidak mampu atau mungkin tidak mau ya, karena memang benar-benar tidak ada etikat baik itu. Kita lanjut. Sementara jika perselisihan hubungan industrial yang sudah diterima oleh Disar Kota Bandung ini sampai ke proses sidang, pihaknya akan mencoba menggandeng lawyer profesional. Artinya berarti ketika teman-teman ex-klien Petren ya yang baru saja ini melaporkan ke Disnaker ini tidak menggandeng kuasa hukum begitu ya, atau tidak menggunakan pengacara ya. Ya karena mungkin karena terkendala ya harus melakukan biaya juga ya karena memang untuk menggunakan kuasa hukum gitu ya. Ya, semoga ini nanti akan saya diskusikan kembali dengan Pak Jenny Mustafa. Kalau memang teman-teman dari Exclaim Fighter ini berkenan untuk menghubungi kami, saya atau Pak Jenny Mustafa, mungkin Pak Jenny Mustafa berbesar hati untuk membantu para karyawan Python ya. Kalau memang ini teman-teman Python yang berusaha ya masih ada semangat untuk merebut haknya atau menuntut haknya kepada pihak Python, semoga Pak Jenny Mustafa kembali terpuruk hatinya untuk membantu mereka teman-teman ya. Dan juga kita harapkan melalui media ini kepada Yusuf Mansur selaku pemilik, nggak tahu ya saat ini masih pemilik Python atau tidak, ya karena memang teman-teman yang belum dibayarkan gaji pesangonnya ini adalah karyawan pada masa saat pemilik Pak Etren masih Yusuf Mansur, artinya Yusuf Mansur lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dari pada mereka teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja. Ternyata ini sekian lama berlalu, ternyata ada teman-teman mantan karyawan Pak Etren yang berjuang sendiri ya, tanpa didampingi kuasa hukum pada bulan kemarin ya, dan ini nominal pesangon yang harusnya dibayarkan ternyata tidak tanggung-tanggung mencapai hampir 2 miliar gitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.